Hai semua, welcome back to my channel. Nah, hari ini seperti judulnya, hari ini aku mau buat jurnal bulanan aku atau jurnal bulan Juli. Jadi saat ini aku mau coba buat jurnal lagi karena aku merasa ketika aku buat jurnal pribadi itu keseharian aku menjadi lebih terarah, lebih terorganisir, dan akhirnya itu menjadi lebih produktif. Nah, selain itu juga journaling itu menjadi salah satu cara healing aku dan bisa membuat aku semakin mengenal diri aku gitu ya. Nah, biasanya dalam membuat jurnal pribadi aku itu biasanya membuat halaman cover ya. Tapi untuk kali ini aku nggak buat cover, aku langsung aja di halaman pertama aku langsung tulis judulnya atau nama bulannya, bulan Juli. Lalu di bawahnya aku buat kalender bulan Juli dengan aku memakai dua sisi kertas ya. Jadi sisi kertas yang sebelah kiri dan yang kanan. Nantinya di kalender ini akan aku tuliskan hal-hal penting yang akan menjadi pengingat aku, misalnya hari ulang tahun, jadwal upload YouTube, jadwal buat video atau olahraga dan lain-lain gitu ya. Nah, di bagian atas dari kotak-kotak kalender ini aku warnai dengan brush pen aku. Di sini nanti akan aku tuliskan dengan nama-nama hari. Lalu di bagian kanan atas dari kotak-kotaknya ini aku bulat-bulatin juga dengan brush pen aku. Di situ nanti akan aku tuliskan tanggalnya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, jadi ini seperti aku mindahin kalender gitu ke jurnal aku gitu ya. Nah, kemudian di bagian sebelah kiri dari kalender ini aku sisakan tempat untuk membuat satu buah kolom gitu ya, kolom inspirasi gitu. Di kolom ini nanti akan aku tulis kata-kata afirmasi positif, penyemangat agar aku lebih semangat dalam menjalani bulan ini day by day gitu ya. Aku sangat suka dengan kata-kata afirmasi gitu ya. Itu salah satu love language aku gitu ya. Bahasa cinta aku itu salah satunya adalah kalimat afirmasi. Untuk bulan Juli ini aku buat temanya itu hanya gambar abstrak aja yang aku warnai dengan brush pen berbagai warna. Dan aku gambar sedikit bunga atau daun dengan pulpen gitu ya. Kemudian di halaman yang selanjutnya di sebelahnya ini aku akan buat kolom event gitu ya. Nanti di kolom event ini akan aku tuliskan event-event apa atau kegiatan-kegiatan apa yang akan aku ikuti atau lakukan dalam bulan ini. Kemudian di sebelahnya lagi aku buat kolom goals untuk menuliskan goals yang ingin aku capai pada bulan Juli ini. Lalu di bagian bawahnya aku buat lagi kolom inspirasi gitu ya. Ini kayak quote gitu ya, kata-kata mutiara atau apalah gitu ya yang bisa menjadi inspirasi buat aku dalam menjalani bulan ini. Nah, lalu di sebelah kolom inspirasi aku buat lagi satu kolom gitu ya. Di sini aku buat judulnya itu to do atau akan aku tuliskan dengan hal-hal penting apa aja yang harus aku kerjakan pada bulan ini, yang aku rencanakan untuk dilakukan pada bulan ini, yang harus aku lakukan dan untuk mencapai goals aku pada bulan Juli gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini aku buat satu kolom yaitu untuk kolom notes atau menjadi catatan penting aku di bulan ini. Nah, selanjutnya untuk di bagian kertas yang sebelah kanan ini, di sini akan aku buat gratitude journal atau jurnal syukur gitu ya. Jadi hal-hal apa saja yang aku syukuri pada bulan ini setiap harinya akan aku tulis di sini. Menulis hal-hal yang aku syukuri itu sangat baik ya untuk mood aku gitu. Biasanya aku mengisi jurnal syukur aku pada malam hari sebelum aku tidur. Dan bagi aku itu membantu banget gitu ya. Jadi ketika bangun pagi aku merasa kayak lebih seger aja gitu perasaannya, moodnya lebih baik. Karena malam sebelum tidur yang aku ingat hanyalah hal-hal yang aku syukuri gitu. Kemudian di sebelahnya di halaman yang selanjutnya lagi aku buat habit tracker gitu. Jadi di habit tracker ini aku akan menuliskan kebiasaan-kebiasaan baik yang ingin aku bangun atau tingkatkan di dalam diri aku pada bulan ini gitu ya. Nah, untuk habit tracker ini
aku buat landscape gitu ya di kertasnya, dan tanggalnya aku buat 1 kali aja. Jadi di sebelah kirinya akan aku tuliskan habitnya, dan di bagian kanannya akan aku tulis tanggal 1 sampai 31. Jadi ada 8 habit yang akan aku tulis di sini. Yang pertama yaitu go to bed early atau tidur malam lebih cepat. Lalu wake up early atau bangun tidurnya lebih pagi. Kemudian meditasi, stretching, intermittent fasting atau diet, membaca, ngepost YouTube, dan yang terakhir journaling gitu ya. Jadi itu 8 habit yang aku buat trackernya untuk bulan Juli ini. Nah, sekarang adalah bagian terakhir. Jadi di halaman terakhir ini aku mau buat weekly page gitu ya, atau halaman mingguan. Nah, di sininya nantinya aku akan buat 7 kolom dan akan aku tuliskan jumlah hari ya, Senin sampai Minggu gitu. Yang nantinya akan aku isi dengan jadwal mingguan aku. Lalu di bagian bawah sebelah kanan akan aku sisakan space untuk aku tuliskan quote atau kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara gitu. Nah, teman-teman, terima kasih karena kalian udah nonton video aku. Sampai berjumpa lagi di video yang selanjutnya, dan bye!